Bab 321. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Saat ini, dari kejauhan terlihat mereka berada di alun-alun di bawah gunung yang sangat besar. Di puncak alun-alun terdapat kediaman sekte yang sangat besar dan megah, memancarkan aura yang sangat kuat dan mengejutkan. Liu Yu dan murid-muridnya seperti murid yang menunggu guru mereka membuka gerbang di bawah gunung. Melihat pemandangan ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkin istana suci tertinggi dibuka setiap 5 tahun, berharap menemukan penerus untuk warisan istana suci tertinggi. Liu Yu sangat yakin akan hal ini. Lagi pula, jika istana suci tertinggi tidak memiliki tujuan, bagaimana mungkin istana itu dapat dibuka berulang kali? Namun, Liu Yu diam-diam menduga bahwa setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah istana suci tertinggi telah menemukan penerus yang dia butuhkan. Jika tidak, saya khawatir harta terpenting dari seluruh istana suci adalah warisan istana suci. Lihat, gerbangnya terbuka. Ketika Liu Yu sedang bermeditasi mendalam, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Liu Yu melihatnya dengan tergesa-gesa. Gerbang besar istana suci tertinggi terbuka perlahan, melepaskan cahaya yang kuat, yang membuat orang-orang menutup mata mereka. Ketika cahaya itu menghilang, semua orang membuka mata mereka, dan mata semua orang menatap gerbang gunung. Di bawah harapan mata panas yang tak terhitung jumlahnya, gerbang akhirnya terbuka perlahan, tetapi masih ada penghalang transparan di atas gerbang. Namun, semua orang tahu bahwa penghalang ini hanya berfungsi untuk orang yang berusia di atas 100 tahun. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun dapat dengan mudah masuk tanpa terhalang. Ini adalah pengalaman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bisa masuk. Sebuah suara kejutan terdengar, dan kemudian, sosok yang luar biasa menuju gerbang gunung, kerumunan melonjak. Di alun-alun, terjadi kekacauan total dalam sekejap. Beberapa orang bahkan memancing di perairan yang bermasalah. Mengambil keuntungan dari manuver, beberapa prajurit yang lemah sama sekali tidak dikenal, jadi mereka terbunuh. Namun, orang-orang kuat di sekitar, tetapi tidak ada yang berani menutup. Misalnya, Raja Wu Feng, Tuan Muda Tianyu, dan sebagainya, semuanya santai saja. Namun, Long Aotian melebih-lebihkan, melihat Long Aotian datang, di bawah momentumnya, semua tanpa sadar menyerah, dengan hormat membiarkannya masuk ke istana suci tertinggi. Kelompok orang Liu Yu, ketika tetua memberitahu mereka untuk berhati-hati, juga dengan cepat menuju gerbang gunung istana suci tertinggi. Gerbang besar itu dapat menampung banyak orang, tetapi dalam 1/4 jam, 9 dari 10 prajurit telah memasuki istana suci tertinggi, hanya menyisakan beberapa orang tua dan kuat yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini dan menunggu hasilnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Jelas, ada lebih banyak orang dalam daftar tertinggi tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kualitasnya jauh lebih baik. Kemungkinan besar posisi 4 Raja dan 5 Tianjiao akan banyak berubah. Namun, posisi raja pertama seharusnya tetap Long Aotian, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Yah, sayangnya, aku tidak tahu apakah Long Aotian dapat menantang kesuksesan dan menjadi yang tertinggi. Terlalu sulit untuk menjadi yang tertinggi. Meskipun Long Aotian kuat, sulit untuk dikalahkan oleh 3 raja lainnya dan kombinasi dari 5 arogan surgawi. Terlebih lagi, semua seni bela diri lainnya juga akan berhadapan dengan Long Aotian bersama-sama. Di antara mereka, ada Liu Yu dan Putri Jing yang tidak kalah dengan 5 arogan surgawi. Sulit untuk menjadi yang tertinggi. Namun, jika Long Ao cukup naif untuk mengalahkan 10.000, itu akan benar-benar layak disebut yang tertinggi. Kelahiran yang tertinggi terlalu sulit. Bahkan jika Raja Seni Bela Diri yang asli begitu memberontak sehingga dia tidak mendapatkan nama yang tertinggi, saya khawatir generasi ini tidak akan terkecuali. Saya khawatir hanya di zaman kuno, bahkan di zaman kuno yang luas, tokoh yang tak terkalahkan seperti itu dapat lahir. Bagaimana menurutmu prasasti itu disempurnakan? Dia membagi setiap wilayah menjadi 15 bintang, yang menunjukkan bahwa di zaman kuno, ada orang-orang yang mencapai tingkat ini. Saya khawatir hanya orang-orang itu yang benar-benar dapat disebut tokoh yang tak terkalahkan. Zaman kuno terlalu jauh dari kita. Yang kita ketahui tentang zaman kuno hanya dari beberapa kata. Di zaman kuno, kejeniusan sejati, tantangan melompati katak semudah minum air dan makan makanan. Tanpa kemampuan melompati Perang Dunia Pertama,
kita semua malu untuk mengatakan bahwa mereka adalah bakat. Pada saat yang sama, Liu Yu, generasi muda, juga memasuki istana tertinggi. Liu Yu dan Liu Yu tidak tahu di mana mereka berada di istana tertinggi. Mereka hanya tahu bahwa mereka berada di dasar tangga yang panjang. Di atas panggung di atas tangga, ada bola kristal, di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berambut putih namun kaya semangat, menatap mereka sambil tersenyum. Di sekeliling lelaki tua itu, ada langit berbintang yang tak berujung, yang membuat orang merasa seolah-olah berada di alam semesta. Ketika melihat bola kristal itu, Liu Yu dan yang lainnya, yang datang untuk bergabung dengan daftar tertinggi, secara alami tahu bahwa tingkat pertama adalah untuk menguji bakat, jadi mereka menaiki tangga satu persatu. Semua orang mendesah bahwa masa lalu ada di panggung kristal. Sambil mendesah sebentar, lelaki tua itu tampak serius dan berkata, "Ya, kamu jauh lebih baik daripada yang terakhir. Kamu pasti tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang bakat ujian ini. Aku harap beberapa dari kalian dapat bergabung dengan istana tertinggi. Jika tidak, cobalah untuk menjadi murid terdaftar." Murid terdaftar. Banyak orang yang datang ke istana tertinggi untuk pertama kalinya tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Sebelum mereka datang, orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar tertinggi ini belum memberitahu mereka tentang hal itu. Agaknya, itu karena rasa malu mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang paling berbakat di dunia bawah utara, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid terdaftar. Bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk mengatakan itu? Namun, jelas bagi semua orang bahwa sulit untuk membayangkan manfaat menjadi murid terdaftar. Bagaimanapun, saya khawatir bahkan jika Anda adalah pemimpin Raja Wu yang kuat, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid terdaftar. Melihat ke arah kerumunan, lelaki tua itu berkata, "Kalian telah menguji terakhir kali, jadi kalian tidak perlu mengujinya. Namun, tidak apa-apa untuk mencoba lagi. Bagaimanapun, bakat seseorang tidak dapat diubah. Misalnya, jika kalian memiliki petualangan, mengubah kualifikasi tulang kalian, atau mempraktikkan formula sihir 9 putaran, kalian dapat mencobanya." Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, lebih dari separuh orang tiba-tiba tampak sedih dan jelas berpikir bahwa mereka tidak memiliki harapan. Baiklah, bola kristal ini didasarkan pada tulang, roh, dan pembuluh darah kalian untuk menentukan bakat kalian. Roh kalian kuat, pemahaman kalian kuat, tulang kalian luar biasa, dan kecepatan kultivasi kalian cepat. Mengenai kekuatan darah, saya khawatir kalian tidak memilikinya. Saya dapat melihat sekilas mereka yang memiliki kekuatan darah. "Oke, sekarang kalian mulai," kata lelaki tua itu, menantikan kerumunan. Namun, tidak ada satu orang pun yang hadir mengambil tindakan. Mereka yang telah mencoba sudah tahu hasilnya dan tidak perlu mencoba lagi. Mereka yang tidak merasa bahwa mereka akan menjadi yang pertama berhasil. Lagi pula, ada begitu banyak orang di depan kita yang tidak berhasil. Di antara mereka, Long Aotian, Raja pertama, tidak berhasil. Meskipun ujian bakat tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan, orang-orang secara tidak sadar mengasosiasikannya dengan kekuatan, yang membuat mereka kurang percaya diri dan tidak berani mencoba dengan mudah. Liu Yu menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak heran mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Sebelum dia datang, dia telah belajar dari Wu Feng dan Tianyu. Kristal ujian ini dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, ungu, hitam, dan putih. Ada 9 tingkat bakat, yang putih adalah yang terkuat dan merah adalah yang terburuk. Jika Anda ingin menjadi murid terdaftar, Anda membutuhkan bakat ungu. Total ada 9 tingkat yang sama, tetapi murid terdaftar membutuhkan bakat tingkat ke-7. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Sejauh pengetahuan Liu Yu, gurunya yang murahan, ahli ilmu pedang, baru saja mencapai bakat tingkat ke-7, sehingga memenuhi persyaratan. Namun, posisi murid terdaftar sama sekali tidak disukai oleh guru pedang yang sombong itu. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak bergantung pada istana suci tertinggi, dia masih bisa mendominasi dunia bawah utara. Hasilnya, dia benar-benar melakukannya, yang telah menjadi legenda dunia bawah utara selama hampir 1000 tahun. Selain itu, setelah bertahun-tahun, mereka yang masih gagal memenuhi persyaratan, bahkan Long Aotian yang tangguh, juga mencapai level 6, dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid terdaftar. Melihat tidak ada yang datang untuk ujian,
lelaki tua itu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Pada saat ini, akhirnya, seorang prajurit yang bersemangat tidak dapat menahannya. Wu Xiu dari 5 tingkat Wu Jun melompat keluar dan berteriak, "Saya akan mencoba." Pria itu berkata, tangan kanannya langsung menyentuh bola kristal, tiba-tiba, cahaya merah, oranye, kuning berkedip, dan akhirnya tetap berada di kuning. Bakat level 3, tidak memenuhi syarat. Orang tua itu berkata dengan ringan, dengan desahan di wajahnya. Bakat ini terlalu buruk, hanya 3 level. Pemuda itu kecewa. Dia sekarang berusia 40-an dan mampu mencapai Wu Jun Wupin. Dia pikir bakatnya seharusnya bagus, tetapi dia terpukul keras. Nak, jangan mendesah. Banyak dari kita hanya memiliki 1 atau 2 level bakat, dan beberapa dari kita tidak memilikinya. Apa kekecewaanmu? Melihat penampilan pemuda itu, seseorang segera berkata dengan cemburu bahwa bocah ini benar-benar menarik nilai kebencian. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata itu, mereka tidak mempercayainya. Akhirnya, mereka tampaknya tidak berbohong. Mereka tiba-tiba mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan, mereka hanya ingin meraung ke langit. Hal ini membuat lelaki tua itu semakin kecewa, satu persatu, telah kehilangan semangat juangnya. Namun, pandangan banyak pendekar di bawah sama sekali berbeda dengan pandangan lelaki tua itu. Anak itu memiliki bakat tingkat 3, dan bakat 5 Tianjiao hanyalah bakat tingkat 4. Anak ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Ya, dia masih muda sekarang. Mungkin dalam 2 periode lagi, tidak ada harapan baginya untuk menjadi orang yang sama dengan 5 orang sombong itu. Pujian dari para pemuda semakin bangga, seolah-olah mereka memiliki jenderal yang sangat baik. Meskipun lelaki tua itu kecewa, adalah baik bagi pemuda itu untuk memimpin, yang segera meningkatkan kepercayaan diri para pahlawan muda yang datang untuk bersaing memperebutkan peringkat teratas untuk pertama kalinya. Ye Mo juga datang untuk mencoba. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba. Bakat tingkat 1, tidak memenuhi syarat. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Aku akan mencoba juga. Bakat tingkat 1, tidak memenuhi syarat. Aku akan melakukannya. Bakat tingkat 2, tidak memenuhi syarat. Tidak ada bakat tingkat pertama, tidak memenuhi syarat. Hahaha, ketika ada karakter yang bahkan tidak memiliki bakat tingkat pertama, seluruh penonton tidak dapat menahan tawa dan tertawa. Sungguh memalukan bahwa orang-orang yang diolok-olok ingin mencari cara untuk masuk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang termotivasi untuk menguji bakat mereka. Sayangnya, sebagian besar tingkat pertama dan kedua, dan tingkat ketiga adalah Feng Mao Lingjiao. Satu persatu, mereka naik dengan penuh harapan, tetapi mereka turun dengan kekecewaan. Tidak ada yang terkejut. Pada saat ini, Long Aotian, sebagai raja pertama, tidak dapat menahan diri untuk tidak datang ke depan kristal, dan segera menarik perhatian semua orang. Bagi Long Aotian, kebanyakan orang tidak terkejut. Bagaimanapun, apa yang dipraktikkan Long Aotian adalah formula sihir 9 putaran. Keajaiban formula sihir Jiushuan adalah dapat meningkatkan akar dan tulang orang, dan meningkatkan potensi bakat orang. Begitu naga bangga dengan surga, itu adalah bakat tingkat 6. 5 tahun kemudian, kultivasinya telah ditingkatkan. Kali ini, mungkin dia bisa mencapai level 7 dan menjadi murid terdaftar. Tangan kanan Long Aotian perlahan diangkat. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa semua orang berharap untuk melihat Long Aotian, untuk melihat apakah dia dapat mematahkan mantra sihir dan menjadi murid terdaftar dari Istana Suci Tertinggi. Lampu merah menyala, lalu menjadi oranye, lalu kuning, hijau, biru. Saat menjadi biru, saat lampu biru menyala, itu sudah lambat, tetapi masih semakin terang dan terang. Perlahan, ketika warna biru hendak menyala secara ekstrim, warnanya telah perlahan, dan Anda akan melihatnya perlahan menjadi ungu. Penonton menahan napas, dan bahkan lelaki tua itu pun menunjukkan minat. Di mata mereka, juga ada sedikit harapan. Namun, melihat bahwa itu akan segera menuju ungu, cahaya biru tidak dapat melesat naik. Hampir mustahil untuk melesat naik. Bahkan orang-orang yang hadir khawatir tentang Long Aotian. Wajah Long Aotian memerah, dan telapak tangannya menekan bola kristal, seolah-olah dia dapat meningkatkan bakatnya. Lelaki tua itu menunjukkan kekecewaannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan coba lagi. Bakatmu telah mencapai batasnya, tidak peduli seberapa sia-sia itu. Kecuali kultivasi fisikmu dapat menembus Raja Wu,
maka masih ada harapan. Hampir, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara terdaftar dari Istana Suci Tertinggi. Wajah Long Haotian tidak rela, tetapi dia juga tahu apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia meletakkan tangannya dan meninggalkan bola kristal, tetapi wajahnya yang muram, semua orang tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Tidak mengherankan bahwa dia masih sedikit kurang berhasil, tetapi itu membuatnya ditolak, dan depresinya dapat dibayangkan suasana di atas panggung tiba-tiba menjadi padat. Tidak ada yang berbicara atau menguji. Mereka semua putus asa. Tidak sampai seperempat jam kemudian suasana menjadi rileks dan secara bertahap ada suara komunikasi. Pada saat ini, Master Tianyu berkata, Liu Yu, usiamu mungkin yang termuda dari semua orang yang hadir, tetapi bahkan aku jauh dari lawanmu, bakatmu benar-benar yang terkuat, atau kamu harus mencoba. Meskipun suara Master Tianyu tidak besar, suara seluruh area sangat kecil saat ini, dan kalian semua di sini kuat di tingkat Raja Wu. Bagaimana mungkin kalian tidak mendengarnya? Tiba-tiba, semua seniman bela diri yang mendengarnya semua menatap Liu Yu, penuh rasa ingin tahu. Bahkan lelaki tua itu juga menatap Liu Yu. Mungkin tidak banyak orang yang pernah melihat Liu Yu, tetapi saya khawatir tidak banyak orang yang tidak tahu nama Liu Yu. Tahukah Anda, pesta Teudao yang diadakan oleh Putri Jing sangat populer, tetapi prestasi Liu Yu selama ini termasuk membunuh Sun Yun, salah satu dari 5 Tianjiao, dan mengalahkan Master Tianyu, salah satu dari 5 Tianjiao. Meskipun banyak orang belum pernah melihat Liu Yu, popularitas Liu Yu hampir sama dengan, atau bahkan sedikit lebih baik daripada, 5 Tianjiao teratas. Yang terpenting adalah Liu Yu masih sangat muda dan baru pertama kali datang ke Istana Suci Tertinggi. Semua orang sangat ingin tahu seberapa jauh Liu Yu bisa melangkah. Ya, Liu Yu, cobalah. Ji Wushuang tidak memiliki harapan untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih ingin melihat penampilan Liu Yu, jadi dia membujuknya. Semua orang menantikan Liu Yu, bahkan jika itu adalah naga Aotian, juga tidak bisa tidak melihat Liu Yu. Sulit untuk bersikap ramah. Selain itu, Liu Yu juga ingin tahu tentang bakatnya. Namun, tidak peduli apapun, hatinya, tidak ada dasarnya, orang lain tidak tahu bagaimana bakatnya, dialah yang paling jelas. Pada masa Gu Yuanzong, dia adalah seorang murid seni bela diri selama ribuan tahun. Dia diganggu oleh Qi Tian. Jika bukan karena keberadaan Pilnei dan binatang buas Tuntian, yang mengubah konstitusinya, saya khawatir sekarang kultivasinya hanya seorang murid seni bela diri. Apalagi yang bisa dia bicarakan untuk mencapai tingkat raja seni bela diri yang tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Dalam harapan semua orang, tangan Liu Yu perlahan terulur ke arah bola kristal. Merah, oranye Cian, sudah menjadi bakat level 5. Banyak orang diam-diam menganggukkan kepala dan berpikir mereka harus bisa terus meningkat. Namun, ketika sampai pada Cian, momentum perubahan bola kristal tiba-tiba melambat. Seluruh pengadilan tidak bisa menahan napas. Tidak bisakah bakat Liu Yu berhenti? Dengan susah payah, perlahan, Liu Yu akhirnya menembus penghalang, mencapai batas biru, nyaris mencapai biru. Dalam hal ini, lelaki tua itu kecewa. Ia melihat begitu banyak orang yang optimis terhadap Liu Yu. Selain itu, akar dan tulang Liu Yu benar-benar tampak sangat muda, baru berusia lebih dari 20 tahun. Bakat orang seperti itu seharusnya bisa mencapai level 7 atau lebih. Namun, bakat Liu Yu berhenti di level 6, yang benar-benar mengecewakan. Namun awalnya sedikit bermartabat, melihat Liu Yu Long Haotian juga santai, tidak lagi memperhatikan Liu Yu, bakat Liu Yu tidak menimbulkan ancaman baginya. Sebaliknya, Liu Yu lebih berpikiran terbuka, dan bahkan ia terkejut, yang berbeda dari Long Haotian. Long Haotian tahu sekilas bahwa ia adalah bakat yang luar biasa. Dibandingkan dengan bakatnya, yang tidak berharga di awal, Liu Yu puas dengan bakat level 6-nya. Terlebih lagi, Liu Yu tahu bahwa dengan peningkatan bakat melahapnya sendiri, kualifikasinya pasti akan meningkat. Dari titik ini, Long Haotian berlatih Zhoushuan Senmo Jue seperti dirinya, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari dirinya, yang setara dengan kualifikasinya sendiri. Dia tidak banyak berkembang melalui Zhoushuan Senmo Jue. Tentu saja, mungkin ada alasan bahwa bakat pihak lain bagus, jadi efeknya tidak begitu bagus, tetapi mengapa tidak menelan bakat itu, yang membuat level bakat Liu Yu meningkat. Saat memikirkan ini, Liu Yu malah tersenyum dan berkata,
saya sangat puas memiliki bakat seperti itu. Pandangan Liu Yu yang berpikiran terbuka membuat lelaki tua itu mengaguminya dan berkata, ya, kamu memiliki mentalitas seperti itu. Bakat sangat penting, tetapi jika kamu tidak bekerja keras, wajar saja jika kamu dilampaui oleh orang-orang dengan bakat lebih rendah darimu. Liu Yu membungkuk dalam-dalam, mungkin pihak lain hanya menghibur dirinya sendiri, tetapi Liu Yu berterima kasih atas penghiburan itu. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, yang terpenting adalah melihat kekuatannya. Kekuatan adalah fondasi seorang pejuang. Meskipun Long Aotian tidak lagi menganggap Liu Yu sebagai ancaman, bakat Liu Yu masih membuat Tian Jiao dan Raja merasa terancam. Bakat Liu Yu mirip dengan 3 raja lainnya, yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Perlahan kembali ke posisi di atas, Yun Xiao memegang erat tangan Liu Yu dan dengan lembut menatap Liu Yu, mengatakan bahwa Liu Yu tidak peduli. Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selain itu, bakatku tidak buruk. Sejauh ini, Long Aotian telah melampauiku dalam hal bakat. Mendengar kata-kata Liu Yu, Yun Xiao merasa lega, dan kemudian berkata sambil tersenyum, memang, bakatmu sangat kuat. Kamu pasti bisa menjadi Raja Wu. Raja Wu, Liu Yu tersenyum. Tidak peduli apakah dia ingin mengejar puncak seni bela diri atau menyelamatkan Murong Sue, Liu Yu tidak akan melakukannya, apalagi berhenti di ranah Raja Wu. Setelah tertawa, Liu Yu berkata, ngomong-ngomong, Yun Xiao, kamu juga bisa mencobanya. Mungkin bakatmu lebih hebat dariku. Aku, tidak mungkin, Liu Yu. Jangan bercanda. Yun Xiao awalnya tertegun, lalu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mencobanya? Lagi pula, aku sangat percaya padamu. Liu Yu berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat percaya pada Yun Xiao. Lagi pula, Yun Xiao telah membuka tubuh es. Sejauh yang diketahui Liu Yu, orang-orang berbakat dengan berbagai bentuk tubuh khusus adalah kelompok yang paling berbakat. Liu Yu memiliki kepercayaan 80% pada bentuk tubuh khusus Yun Xiao, yang akan melampaui level 7. Awalnya, semua orang mengamati penampilan Liu Yu setelah dipukul. Saat ini, mendengarkan perkataan Liu Yu, semua mata tidak bisa tidak melihat ke langit. Peri yang cantik sekali. Siapa wanita ini? Sepertinya dia dan Liu Yu sangat akrab. Wow, aku tidak menyadarinya tadi. Prestasinya bahkan lebih tinggi dari Liu Yu. Selain itu, dilihat dari usianya, dia tampaknya lebih tua 1 atau 20 tahun dari Liu Yu. Prestasinya sangat tinggi, kultivasinya sangat bagus, tetapi saya tidak tahu apa bakatnya. Yun Xiao awalnya memiliki tubuh yang dingin, yang membuat temperamennya sangat menarik. Selain itu, Yun Xiao, yang baru saja dilatih dalam urusan manusia, terlihat semakin dewasa dan menarik, dikritik dan dihakimi oleh begitu banyak orang, bahkan jika awan ingin tetap dingin, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memerah saat ini dan menarik lebih banyak perhatian orang. Di bawah dorongan mata Liu Yu, Yun Xiao menggigit bibirnya, dan langkah lotus bergerak dengan lembut ke bola kristal. Tuan, awan membungkuk kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk, sedikit menunjukkan sedikit senyum, untuk orang-orang yang berpengetahuan, ia masih sangat baik, dipuji melihat langit. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu benar-benar terpana. Ia menatap langit dengan ekstasi, seperti melihat harta yang tak tertandingi, matanya bersinar. Liu Yu menunjukkan senyum. Meskipun lelaki tua itu tampak hanya bayangan, hanya hantu orang kuat, kekuatannya dalam hidupnya tidak diragukan lagi kuat. Kekuatan, mungkin hanya sedikit yang tersisa, tetapi kekuatan mata, tetapi masih ada, dapat ditemukan, itu normal. Cepat, 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 letakkan tanganmu di bola kristal dan biarkan aku melihat bakatmu. Teriak lelaki tua itu dengan penuh semangat. Yun Xiao tiba-tiba tercengang, ini adalah ekspresi wajah yang acuh tak acuh, sepertinya tidak ada apa-apa di hati lelaki tua itu. Namun, melihat lelaki tua itu berulang kali mendesak, begitu bersemangat, meskipun awan itu sedikit gugup, tetapi masih perlahan mengangkat tangannya. Pada saat ini, bola kristal itu mengeluarkan cahaya yang kuat, kemudian, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, melintas, hitam, juga muncul, segera benar-benar hitam pekat, dan kemudian sedikit putih muncul. Bakat Yun Xiao, hampir tidak mencapai tingkat bakat tertinggi 9, yang langsung mengejutkan semua orang. Bakat tingkat 9,
Bagaimana mungkin? Terdengar teriakan di atas tangga. Di peron, lelaki tua itu juga puas dengan pemandangan ini dan berkata sambil tertawa, bagus. Bagus, bagus. Akhirnya aku menemukan penerus di istana tertinggi. Ribuan tahun menunggu, tidak ada yang sia-sia, 8 pewaris. Akhirnya aku menunggu satu hari ketika istana suci tertinggi akan melanjutkan kejayaannya tidak lama lagi. Hahaha, orang tua itu sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Di atas panggung, dia tertawa tanpa pamrih dan memberitahu para pahlawan muda di atas panggung agar tercengang. Apakah ini masih lelaki tua misterius yang mereka kira? Untuk waktu yang lama, lelaki tua itu menatap awan-awan dengan senyum di wajahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Gadis kecil, kamu sangat baik. Siapa namamu?" Meskipun sedikit gelisah, Yun Xiao tetap dengan hormat menjawab, "Senior, junior adalah Yun Xiao, Awan Baiyun, awan di atas Jiu Xiao." Yah, itu memang nama yang bagus. Pandangan lelaki tua itu ke arah langit semakin puas. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya begitu saja. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan langit berbintang di belakang lelaki tua itu juga berangsur-angsur runtuh. Portal-portal terang muncul di depan semua orang, masing-masing dengan nama di atasnya. Tai Chi, Yin Yang, 5 elemen, guntur, es, pedang langit, pertempuran gila, dan Ding. Liu Yu menyapu gerbang-gerbang ini satu persatu. Napas yang berasal dari portal-portal ini membuat Liu Yu merasa seolah-olah dia telah menyeberangi arus deras sejarah dan datang ke banjir kuno. Di tangga, lelaki tua itu melambaikan tangan lagi, dan semua pintu terbuka. Setelah semburan cahaya yang menyilaukan, atmosfer misterius dan tak terduga terungkap di dalam. Yun Xiao, bakatmu bisa menjadi pewaris istana suci Hanbing. Apakah kamu bersedia menjadi pewaris istana suci Hanbing dan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan istana suci tertinggi? Lelaki tua itu menatap awan dengan tatapan serius, menunggu awan membuat keputusan. Pada saat ini, napas lelaki tua itu menyesakkan. Itu hanya jiwa yang tersisa, tetapi itu membuat semua orang terengah-engah dan sulit untuk menggerakkan tangan dan kaki. Kita bisa bayangkan betapa kuatnya tubuh itu. Yun Xiao tidak langsung bersemangat untuk membuat keputusan, tetapi menatap lelaki tua itu dengan gelisah, lalu menatap Liu Yu. Liu Yu juga tidak nyaman saat ini, tetapi melihat visi Yun Xiao, Liu Yu masih mengangguk keras dan menatap Yun Xiao dengan tegas. Aku akan melakukannya. Dengan persetujuan dan dukungan Liu Yu, Yun Xiao tidak lagi ragu-ragu dan memilih untuk setuju. Bagus. Lelaki tua itu mencium ucapan itu dan mengangguk, tersenyum. Dia melambaikan tangan ke awan. Awan itu terbang tanpa perlawanan dan pergi ke pintu dingin. Mulai hari ini, kamu adalah orang suci Istana Es. Kamu memenuhi syarat untuk menerima warisan Istana Es. Silakan. Lelaki tua itu berkata, seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang kuat, cahaya putih menyala, telah menghilang di depan orang-orang. Langsung masuk ke Istana Es untuk menerima warisan. Mendengarkan kata-kata lelaki tua berambut putih itu, semua orang tercengang. Terlalu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid di luar, tetapi Yun Xiao langsung menjadi orang suci Istana Suci Hanbing dan dapat menerima warisan. Bahkan, orang-orang tua langsung meninggalkan sekelompok dari mereka, nongkrong di sini, terlepas dari itu, yang membuat orang iri dan benci, semuanya keluar. Saudara Liu, Anda benar-benar telah menemukan pasangan yang baik. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi kisah indah dunia bawah utara. Guru Tianyu berkata dengan pujian. Teman-teman lainnya, juga merupakan ekspresi kekaguman, tetapi lebih dari itu adalah warna harapan. Cerita yang bagus. Tekanannya memang agak berat. Sekarang Yun Xiao diwarisi dari istana suci tertinggi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Aku harus mempercepat langkahku. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka jika dia tertinggal jauh oleh Yun Xiao. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tekanan. Jika dia tidak bekerja keras lagi, itu adalah hal yang sangat normal untuk berada jauh. Bagi istana suci tertinggi, itu mungkin misterius dan sulit dipahami di mata semua orang. Ada banyak seni bela diri di istana suci, tetapi ada titik tertentu yang tersembunyi di benak tertinggi. Dengan hal-hal ini, tidak dapat dihindari bahwa kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah besar untuk menerobos Raja Wu atau bahkan Kaisar Wu. Oleh karena itu,
9 dari 10 prajurit di dunia bawah utara semuanya bertujuan untuk memasuki istana suci tertinggi. Sayangnya, ujian istana tertinggi terlalu sulit. Para jenius biasa mungkin iri dan membenci Liu Yu, tetapi mereka berbeda untuk Raja-Raja Tianjiao. Saat ini, meskipun dia adalah raja pertama, Long Aotian memiliki wajah yang bermartabat. Dia tahu bahwa begitu Yun Xiao menerima warisan, kekuatannya akan meningkat pesat, dan prestasinya di masa depan akan melampauinya. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, kecuali dia juga dapat memasuki istana tertinggi, dan jika dia ingin memasuki istana tertinggi, dia harus fokus pada perang tertinggi. Memikirkan hal ini, Long Aotian tampak tegas. Hari akan berubah. Beberapa orang menghela nafas. Saya khawatir ketika Mahkamah Agung Negeri Utara berakhir, Kaisar tertinggi Negeri Utara akan berada dalam ayunan penuh. Liu Yu, yang senang untuk Yun Xiao, segera menjawab bahwa warisan istana suci tertinggi juga akan sangat menarik bagi para Raja Wu dari berbagai negara. Pada saat itu, Yun Xiao akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, hati Liu Yu juga menjadi cemas. Dengan kekuatannya saat ini, melawan kekuatan Raja Wu, itu seperti ngengat dalam api, mencari kematiannya sendiri tepat ketika semua orang sudah tidak sabar, lelaki tua itu muncul lagi. Melihat senyumnya, dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Hadirin sekalian, saya ingat saya pernah berkata sebelumnya bahwa bakat dan cinta tidak dapat mewakili segalanya. Terlebih lagi, itu tergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa berbakatnya, siapapun memiliki kesempatan untuk menjadi murid istana suci tertinggi saya. Itu hanyalah jalan pintas untuk menguji bakat. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu juga tampak sedikit serius, dan hadirin mendengarkan dengan tenang. Lelaki tua itu berkata kepada orang banyak, ada 8 pintu di sini. Di balik setiap pintu, ada warisan penting dari istana suci tertinggi saya. Kalian dapat mencobanya, mungkin kalian bisa mendapatkan sesuatu. Anak-anak kecil, bekerja keraslah. Ketika kalian keluar dari pintu pilihan kalian, pertempuran tertinggi juga akan dimulai. Suara itu terdengar samar, dan lelaki tua itu memejamkan matanya dan tampak tertidur lelap. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk ke istana suci tertinggi. Sekarang kekuatan masing-masing jelas dalam sekejap. Tidak ada ketegangan tentang pertempuran tertinggi. Namun, praktik istana suci tertinggi ini memungkinkan semua orang memiliki kesempatan mereka sendiri untuk menemukan kesempatan mereka sendiri. Mungkin banyak orang yang telah menemukan kesempatan mungkin dapat terbang ke langit. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar mencerminkan pentingnya kesempatan dan kekuatan, dan kita dapat benar-benar menyaring bakat dengan keberuntungan, kekuatan, dan kualitas yang baik. Banyak orang jelas mengetahui aturan di sini sejak lama, dan mereka tidak ragu untuk memilih pintu yang telah membuat keputusan dan masuk. Liu Yu melihat ke 8 gerbang lagi, dan wajahnya menjadi waspada. Tai Chi, Yin dan Yang, ini, yang paling dibutuhkan, seharusnya adalah kemampuan untuk memahami, kemampuan mereka sendiri untuk memahami, dengan kekuatan jiwa mereka sendiri, seharusnya hampir tidak dapat. Namun, karena saya telah berencana untuk menggunakan teknik pedang sebagai senjata saya tidak cocok untuk diganggu. Yang harus diperhatikan oleh 5 elemen adalah pengembangan keterampilan. Guntur dan Es, tidak perlu dikatakan, semuanya ditujukan kepada orang-orang dengan fisik khusus. Perang gila, seharusnya cocok untuk Yan Cixia yang suka berperang, dan Yan Cixia, memang pintu untuk masuk. Dan Ding, yang seharusnya berhubungan dengan pemurnian pil dan senjata, tidak memiliki dasar sama sekali. Tentu saja, kita tidak perlu mempertimbangkan ini. Dengan cara ini, hanya gerbang Tianjian yang berhubungan dengan teknik pedang. Dengan sebuah rencana, mata Liu Yu tegas, dan dia terbang menuju pintu Tianjian. Dengan kepergian Liu Yu, tidak ada orang lain di seluruh tangga kecuali lelaki tua yang menutup matanya. Ketika Liu Yu pergi, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan melihat ke pintu tempat Liu Yu masuk. Bakat putra ini tidak terlalu kuat dalam ribuan tahun Beihai, tetapi peruntungannya sangat kuat. Dia seharusnya menjadi putra generasi Beiming. Aku tidak tahu manfaat apa yang bisa dia dapatkan. Melihat pintu tempat Liu Yu masuk, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri. Dalam kehampaan, 9 gerbang perlahan-lahan menjadi ilusi dan menghilang. Lelaki tua itu juga menghilang.
Seluruh platform tiba-tiba menjadi kosong tanpa suara apapun. Begitu dia memasuki gerbang Tianjian, Liu Yu merasakan pusaran langit dan bumi. Kemudian dia merasakan kekuatan yang kuat yang tidak dapat dilawan. Dia tidak tahu kemana dia telah mendorongnya. Di tanah yang luas, sepi dan sunyi, napas kuno yang luas menyapu seluruh ruang, membuat orang merasa terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Ketenangan semacam ini, pada saat itu, dipecah oleh bayangan yang tiba-tiba. Di antara mereka, tatapan bermartabat menatap sosok di sekitarnya, bukan Liu Yu, yang bisa memilikinya. Pada saat ini, Liu Yu telah memegang pedang di tangannya, siap untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya yang tiba-tiba. Sebelum aku datang, seharusnya ada setidaknya puluhan ribu orang yang memasuki portal Tianjian, tetapi hanya ada puluhan orang di sini. Sepertinya kita semua terpisah secara acak. Melihat hanya puluhan orang di sini, Liu Yu berpikir dalam hati. Pada saat ini, mulut besar tiba-tiba keluar dari kaki Liu Yu dan menelan Liu Yu. Pada saat ini, binatang raksasa itu benar-benar memperlihatkan bentuk tubuhnya, yang setinggi bukit, dan bersendawa dengan puas. Ledakan, ledakan, hal yang sama terjadi di mana-mana di seluruh ruang. Mereka semua diserang secara tidak dapat dijelaskan, dan mereka terbunuh dengan parah. Suara minuman dingin terdengar dari perut binatang itu dan berdengung. Kemudian, binatang raksasa yang melahap Liu Yu tiba-tiba terkoyak oleh pedang yang cemerlang itu. Liu Yu mengerutkan kening dan melihat para pahlawan muda lainnya yang masih bertarung dengan binatang buas. Dia mengerutkan kening dan berkata, binatang buas ini benar-benar dapat menyembunyikan napas mereka. Aku tidak bisa merasakannya. Ini benar-benar aneh. Jelas, mungkin ada krisis di mana-mana. Liu Yu lebih waspada. Liu Yu bangkit dari langit dan melihat ke bawah. Di mana-mana ada adegan pertarungan antara raja-raja bela diri asing dan binatang buas ini. Binatang buas ini dapat menyembunyikan napas mereka dengan sempurna, yang membuat banyak praktisi seni bela diri tidak siap dan menderita kerugian besar. Sekarang, setelah mengambil tindakan pencegahan secara diam-diam, meskipun banyak orang dalam bahaya, tidak banyak orang yang meninggal. Setelah pengamatan yang cermat, Liu Yu juga melihat bahwa monster-monster ini tidak benar-benar dapat menyembunyikan napas mereka dengan sempurna, tetapi mereka sepenuhnya bergabung dengan atmosfer ruang ini, sehingga dia tidak dapat membedakan mereka. Di antara mereka, jelas bahwa beberapa dari mereka pernah ke sini sekali, jadi mereka telah mengambil tindakan pencegahan. Namun, tindakan pencegahan mereka sama sekali tidak berpengaruh. Karena binatang buas ini datang terlalu tiba-tiba dan bersembunyi dengan sangat baik, tidak peduli bagaimana cara menjaga mereka, sulit untuk sendirian. Pada saat ini, seekor binatang buas terbang ke udara dan membuka mulut berdarah ke Liu Yu, yang kuat dan mendominasi. Bahkan Liu Yu bisa mencium napas berdarah di mulutnya. Liu Yu mendengus dingin, dan matanya bersinar. Pedang di tangannya memuntahkan pedang yang ganas. Ketika dia menyerang binatang buas itu, cahaya pedang keluar melalui tubuhnya dan langsung membelah lawan menjadi dua. Setelah itu, Liu Yu menyapu dedaunan sepanjang jalan. Sepanjang jalan, semua binatang buas jatuh dan Liu Yu mengumpulkan Neidan. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Endosulfan binatang buas ini mengandung rasa kuno, yang lebih berharga daripada Neidan binatang buas biasa. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Meskipun semua orang di tempat kejadian mengonfirmasi bahwa Liu Yu sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tian Jiao, tetapi sekarang Liu Yu belum berpartisipasi dalam kontes untuk daftar supremasi. Tidak mudah untuk menyebutnya seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua dipanggil Liu Yu dan Liu Shaoxia. Sebagai ucapan terima kasih semua orang, Liu Yu mengangguk ringan, yang merupakan tanggapan. Kemudian, wajahnya berubah drastis. Saat itu, tanah bergetar hebat. Melihat dari mata yang ekstrim, binatang buas yang ganas itu datang ke arah mereka. Menurut perkiraan konservatif, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Ayo pergi. Setelah minum banyak, Liu Yu, yang wajahnya sangat berubah, berlari menuju kejauhan. Orang lain tidak bodoh, dengan cepat menindaklanjuti nyatak lama kemudian, tempat asal Liu Yu mendidih, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan napas teror meraung ke langit, mata mereka penuh dengan haus darah. Namun, melihat arah pelarian Liu Yu, binatang buas ini penuh dengan rasa takut. Alih-alih mengejar, mereka tidak mau menyelam ke dalam tanah dan bersembunyi, atau bergegas ke arah lain.
Melihat bahwa binatang buas itu tidak mengejarnya, Liu Yu merasa lega, dan kemudian ledakan kejutan. Tidak heran banyak orang yang keluar selama 10 hari lebih kuat daripada mereka yang keluar selama 10 hari. Liu Yu sedikit terkejut, ada celah 10 kali lipat. Itu menakjubkan. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, ini benar-benar tanah harta karun untuk kultivasi. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berlatih di sini akan membuatnya membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Namun, Liu Yu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ada batas waktu untuk memasuki istana suci tertinggi. Setelah 1 tahun, mereka akan dikeluarkan. Bagi Liu Yu, alih-alih melanjutkan perjalanan berikutnya, ia memilih untuk berlatih di sini, yang tidak ada bedanya dengan memetik biji wijen tanpa semangka. Setelah masa pelarian ini, Liu Yu menemukan bahwa ia pernah datang ke sebuah ngarai besar sebelumnya, dikelilingi oleh pegunungan, hanya 2 minggu dari Grand Canyon, ada banyak gua dengan ukuran yang berbeda. Saya tidak tahu mengapa, melihat hutan di sekitarnya, Liu Yu merasakan sensasi, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Hanya Grand Canyon ini satu-satunya harapan. Sua. Pada saat ini, puluhan praktisi seni bela diri mengikuti Xiao Xia Liu. Puluhan orang memberi hormat satu demi satu, apakah itu kekuatan Liu Yu yang kuat atau perilaku Liu Yu yang menyelamatkan mereka tadi, itu layak untuk mereka hormati. Liu Yu tidak berpura-pura dan mengangguk, yang merupakan tanggapan. Pada saat yang sama, Liu Yu juga mengambil kesempatan untuk bertanya kepada orang tua yang pernah ke sini, Anda telah ke sini lebih dari sekali. Apakah Anda tahu apa yang tersembunyi di hutan pegunungan? Liu Yu kecewa, orang-orang tua ini, yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, semua menggelengkan kepala kepada Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu kecewa. Salah satu dari mereka menjelaskan kepada Liu Yu, Xia Liu muda, ada banyak orang yang memasuki hutan gunung. Mereka tidak percaya pada kejahatan dan berpikir mereka memiliki kekuatan untuk keluar darinya. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang pernah keluar. Oleh karena itu, tidak jelas apa yang terjadi di dalam. Mendengar ini, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar merasa benar. Krisis di pegunungan itu di luar imajinasi. Xia Liu muda, satu-satunya jalan ke depan adalah ngarai ini. Gua-gua dengan ukuran yang berbeda sebenarnya adalah jalan menuju istana Tianjian. Semakin jauh kita melangkah, semakin besar peluangnya. Namun, ada badai yang kuat di ngarai ini. Sangat sulit untuk maju dengan cepat. Setelah melewatinya, mungkin saja bisa lulus ujian. Seorang pria muda yang kuat mengingatkan dengan ramah. Liu Yu mengangguk dan melihat gua-gua itu. Sejak awal, Liu Yu telah menebak tentang kegunaan gua-gua itu, tetapi ternyata itu semua adalah pintu masuk ke istana Tianjian. Liu Yu berkata dalam hatinya bahwa dia harus berlari dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak tahu berapa panjang ngarai itu dan berapa banyak gua yang ada. Xia Liu muda, aku lemah, jadi aku tidak akan menunda di sini. Ayo pergi dulu. Setelah itu, tinju Liu Wujun menuju ke lembah. Liu Yu menatap Grand Canyon tempat badai sering terjadi. Dia ingin melihat kemana pemuda itu bisa pergi. Begitu pemuda itu melangkah ke Grand Canyon, badai di ngarai itu menyatu ke arahnya seperti induksi. Suara gemuruh itu membuat Liu Yu merasakan betapa dahsyatnya badai itu. Pemuda itu melangkah 10 langkah dan akhirnya tiba di posisi gua pertama. Saat itu, sudah ada 3 badai di depan pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba merasakan tekanan meningkat. Dia minum banyak dan mencoba menyusu. Dia akhirnya sampai di gua kedua dan benar-benar lelah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memanjat dan harus memasuki gua kedua. Badai yang mengerikan, dan seiring berjalannya waktu, badai-badai ini akan semakin berkumpul, menahan dan menarik satu sama lain, membuatnya semakin sulit untuk bergerak maju. Melihat kinerja pemuda pertama, Liu Yu tahu mengapa semakin dia ingin bergerak maju, semakin sulit. Semakin maju gua, semakin banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Tidak cocok untuk bersembunyi di sini. Jika kamu ingin terburu-buru, kamu harus bergegas hingga batasmu. Tatapan mata Liu Yu tajam, Yu Seng Hui, melompati gua-gua, siap untuk berlari kapan saja. Xia Liu muda, ayo kita pergi dulu juga. Tuan Liu, terima kasih banyak kali ini. Aku akan pergi. Dulu, Xia Liu muda, aku tahu kau pasti bisa mencapai posisi di luar imajinasi kita. Namun, aku masih ingin masuk lebih awal dan menjaga dirimu sendiri. Setelah beberapa saat,
seorang jenius muda bergegas ke Grand Canyon. Liu Yu mengamati dengan saksama. Di antara orang-orang ini, yang terkuat, Wu Jun, yang telah mencapai kelas 7 Wu Jun, bergegas ke 7 gua. Selain itu adalah hasil dari metode rahasianya. Adapun yang lainnya, mereka hanya berlari ke 5 gua paling banyak. Aku akan melihat di mana batasku. Tarik napas dalam-dalam, Liu Yu penuh dengan gelombang yuan nyata, formula sihir 9 putaran juga operasi gila, ke Grand Canyon. Di luar ngarai, dia tidak merasa terlalu kuat. Di ngarai, Liu Yu hanya merasakan gemuruh badai seperti ombak besar. Selain itu, ngarai tertutup di 3 sisi, dan suara badai bercampur dengan badai. Suara itu sendiri merupakan ujian yang hebat. Ada pasir dan batu yang berterbangan di mana-mana. Setelah tertiup dan jatuh tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka telah menjadi batu bulat sekeras kerikil di laut. Saat ini, penglihatan Liu Yu sedikit kabur. Langit dan bumi ditutupi oleh lapisan bayangan, dan hanya ada angin yang bersiul di telinganya. Namun, dalam menghadapi semua ini, Liu Yu menerimanya dengan tenang dan bergerak maju dengan kecepatan konstan. Di gua pertama, Liu Yu berjalan dengan mudah. Ada hamparan putih yang luas di dalamnya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Liu Yu diam-diam menebak bahwa ini seharusnya sama seperti ketika dia memasuki portal Tianjian tadi, dan dia akan mengirim dirinya ke suatu tempat tertentu secara acak. Liu Yu melirik dan melanjutkan. Setelah 7 gua, Liu Yu tidak memiliki tekanan sama sekali. Ketika dia tiba di gua ke-9, dia perlahan-lahan melambat. Di gua ke-10, Liu Yu merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuh suci 9 putaran. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung membuka tubuh suci 9 putaran, dan kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat, dan tekanannya tiba-tiba berkurang drastis. Namun, ini bukanlah akhir, 40 dunia kecil Liu Yu juga pecah bersamaan saat ini. Kekuatannya yang kuat membuatnya merasa kembung dan sakit di sekujur tubuhnya. Berkat perubahan Liu Yu Jiu menjadi tubuh suci, kekuatan fisiknya telah meningkat 3 kali lipat. Kalau tidak, dengan mengandalkan kekuatan fisik Liu Yu, dia mungkin tidak dapat bertahan ketika daya tembak Liu Yu terbuka sepenuhnya. Angin ini tidak berpengaruh pada Liu Yu untuk sementara waktu. Dengan cara ini, Liu Yu melangkah maju dengan mudah, seperti berjalan di lapangan yang santai. Badai yang ganas semakin kuat, badai yang mengerikan bergantian menarik. Tubuh fisik Liu Yu juga ditarik, hampir terlempar ke langit. Liu Yu dengan cepat pusat gravitasi bergerak ke bawah, hanya saja belum tersapu. Sepanjang jalan, Liu Yu tidak tahu berapa banyak gua yang telah dilewatinya, karena badai pasir terlalu kuat, dan pandangan Liu Yu benar-benar kabur. Kesadaran ilahi meluas keluar dari tubuh dan juga terpengaruh. Tidak mungkin untuk menghitung jumlah gua yang tepat. Namun secara konservatif, seharusnya ada 40 atau 50 kursi. Namun, ini masih belum mencapai batas Liu Yu, yang membuat Liu Yu tidak dapat membantu beberapa orang yang cemas, mempercepat langkahnya. Sekali lagi, 1 atau 2 gua. Pada saat ini, kekuatan sobek dari badai yang menderu tiba-tiba naik 1 tingkat lagi, dan sobekan acak itu cepat dan cepat. Di bawah tarikan dan tarikan sekuat itu, Liu Yu hampir terlempar keluar. Wajah Liu Yu berubah drastis, dan dia merangkak turun. Dia menancapkan pedangnya ke bebatuan di tanah dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun, dia berhenti dan terus berjalan. Ketika angin sedikit mereda, mata Liu Yu mulai mengamati. Saat ini, dia berada di tengah-tengah gua pertama dan gua kedua. Liu Yu ragu-ragu sejenak. Jika dia bergerak maju, itu akan sangat sulit, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mencapainya. Akan jauh lebih mudah untuk mundur. Bagaimanapun, gaya tarik di belakang jauh lebih kecil. Namun, Liu Yu berdasarkan perasaan angin di sini yang tiba-tiba meningkat, menyimpulkan bahwa posisinya saat ini seharusnya menjadi garis pemisah. Perbedaan antara mundur dari gua dan maju dari gua mungkin merupakan celah besar yang tidak ingin dilihat Liu Yu. MD, itu 10 meter, bukan? Bahkan jika aku memanjat hari ini, aku akan memanjatnya. Setelah memikirkannya, dia bersumpah pada dirinya sendiri, dan Liu Yu memilih untuk terus maju. Liu Yu sekali lagi melihat pedang panjang di tangan kirinya, membungkuk dari kiri ke kanan, setengah tergeletak di tanah, berjuang untuk bergerak maju. Untungnya, para penyembah Liu Yu tidak akan dapat melihat mereka lagi. Begitu keringat muncul di tubuh Liu Yu, ia segera tersapu oleh angin kencang dan menguap tanpa jejak.
Namun, warna lelah di wajahnya menjadi semakin jelas. Akhirnya, di depan gua, Liu Yu, yang sudah lama tidak pernah menunjukkan kegembiraannya, sangat gembira. Tidak tahu dari mana menyemburkan kekuatan yang sangat besar, seluruh tubuh Liu Yu terguncang, tanpa ampun ditabrak sepenuhnya oleh penutup cahaya putih gua. Ini adalah aula utama, aula yang megah, tetapi saat ini, aula itu sunyi dan mengerikan, seolah-olah keheningan seperti itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, kehampaan bergetar, dan kemudian sesosok muncul di kehampaan, lalu jatuh. Tampaknya akan lebih memalukan. Namun, sosok yang jatuh itu tidak peduli dengan rasa malu di tubuhnya. Dia berbalik dan melihat sekeliling, di mana ini. Suara hampa bergema di ruangan itu, memecah kesunyian aula utama. Sosok ini adalah Liu Yu. Setelah dia melompat ke dalam gua, dia terlempar ke sini. Istana suci tertinggi penuh dengan krisis. Meskipun tenang di sini, Liu Yu tidak berani menganggapnya enteng dan diam-diam berjaga-jaga terhadap semua jenis situasi tak terduga yang mungkin muncul di sekitarnya. Ketika dia melihat ada istana di sekitarnya, Liu Yu merasa sedikit lega, tetapi dia tidak berani ceroboh. Itu hanya istana. Apakah ada istana di balik semua gua? Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Seluruh aula ditata dengan sederhana, dan tidak ada tempat yang tumpang tindih. Liu Yu dapat melihat seluruh istana dengan jelas dalam sekejap. Ketika Anda sampai di meja batu di tengah istana, ada semua jenis benda, termasuk seni bela diri, dan harta karun jenius. Namun, benda-benda ini diblokir oleh larangan yang kuat. Liu Yu merasa bahwa bahkan jika tingkat kultivasinya meningkat 10 kali dan 100 kali, dia mungkin tidak dapat melanggar larangan tersebut. Di tengah meja batu, ada 20 lembar serpihan batu giok. Ada penjelasan di bagian bawah potongan batu giok tersebut. Setelah membacanya, Liu Yu tercengang. Dia ingin mendapatkan barang-barang dengan karakter ukiran ini, yang sebenarnya terkait dengan pelat batu giok ini. Di bagian bawah setiap lembar kartu batu giok ini, nama-nama barang terlarang terukir. Apa yang Anda tarik, hadiah apa yang akan Anda dapatkan. Setelah membaca petunjuknya, hanya ada 2 kata dalam pikiran Liu Yu Ayahpit. Liu Yu telah berencana untuk melihat lebih dekat barang-barang ini, apa yang mereka miliki dan apa fungsinya. Pada saat itu, Liu Yu menyerah dengan tegas. Ia takut tidak akan mendapatkannya setelah melihatnya. Saat itu, ia hanya takut hatinya akan semakin sakit. Serahkan saja pada takdir. Liu Yu menghela napas, memejamkan mata, dan menarik ke arah batu giok itu sesuka hatinya. Setelah membalik batu giok itu, Liu Yu perlahan membuka matanya dan melirik batu giok itu dengan lembut. Hatinya khawatir sekaligus penuh harap. Pil latihan naga dan harimau. Pembentukan tubuh. Ketika Liu Yu melihat nama itu, ia tertegun dan kekecewaannya sirna. Dia berlatih formula sihir 9 putaran, dan tubuhnya hampir sempurna. Pil pemurnian tubuh biasa tidak berpengaruh padanya. Lebih baik menyerap aura batu roh secara perlahan. Pada saat ini, kartu giok itu melambai. Peran pil pemurnian tubuh naga dan harimau, hati Liu Yu sekilas, tiba-tiba gembira. Pil pemurnian tubuh naga dan harimau adalah sejenis pil pemurnian tubuh yang kuat. Di zaman kuno, bakat muncul dalam jumlah besar, dan hanya praktisi seni bela diri yang mempraktikkan beberapa teknik pemurnian tubuh anti surga yang dapat menelannya. Jika tidak, kekuatan yang kuat akan menghancurkan tubuh praktisi seni bela diri dalam sekejap, dan hegemoni dapat terlihat. Formula sihir 9 putaran dikenal sebagai keterampilan pemurnian tubuh pertama. Secara alami, tidak ada batasan di dalamnya. Dengan pil ini, Liu Yu setidaknya dapat meningkatkan tubuhnya ke tingkat yang kecil. Liu Yu sudah muak dengannya untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin Liu Yu melepaskan kesempatan ini? Memurnikan merek giok, Liu Yu mendesak Zhen Yuan. Tiba-tiba, larangan pil penyempurna tubuh naga dan harimau itu dilanggar, dan Liu Yu dengan cepat mengeluarkan pil penyempurna tubuh naga dan harimau itu. Sambil berlutut, Liu Yu menelan pil penyempurna tubuh naga dan harimau itu langsung ke dalam perutnya dan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikannya. Begitu pil itu masuk ke perut, dentuman. Amarah kekuatan itu tampaknya meledak secara umum, dan tiba-tiba, dengan hebat. Jika tidak ada penjelasan, Liu Yu pasti sudah siap. Saya khawatir itu sudah cukup untuk membuat Liu Yu terluka parah. Kekuatan yang dahsyat ini, seperti reaksi nuklir, terus menyebar.
Liu Yu harus melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan-kekuatan ini, memperkuat tulang-tulang tubuhnya, dan memurnikan tubuh dan salurannya energi pil penyempurna tubuh naga dan harimau murni dan luas, yang seperti tak berujung. Liu Yu menyerapnya sepuasnya. Kecepatan penyerapan ini, peningkatan kekuatan fisik yang cepat dari perasaan itu, membuat Liu Yu ingin meraung. Akhirnya, Liu Yu merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah menembus level tertentu, dan kemudian kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat sebagian besar. Liu Yu tahu bahwa dia telah menembus putaran ketiga dari formula sihir 9 putaran. Namun, ini bukanlah akhir, kekuatan yang luas masih berlangsung, dan setelah terobosan Liu Yu dari tengah ke akhir, permintaan tubuh akan energi bahkan lebih besar. Setiap inci otot, setiap sel, setelah terobosan tubuh, dengan rakus menyerap energi. Untuk waktu yang lama, Liu Yu akhirnya membuka matanya, sepasang mata gelap, seperti dua lubang hitam, membuat orang tanpa sadar jatuh di antara mereka. Pada saat yang sama, rasa tekanan fisik yang besar menembus tubuh, yang agung dan agung. 3 putaran tahap akhir, mendekati puncak periode akhir. Genggaman kuat Liu Yu pada kedua tangan penuh dengan rasa percaya diri. Sekarang kekuatan fisiknya hanya lebih kuat dari naga Aotian. Liu Yu telah lama menjadikan Lingxi sebagai rumahnya. Dia siap untuk memurnikan dan menyerapnya kapan saja. Dia akan mencapai akhir putaran ketiga. Sayangnya, formula sihir 9 putaran membutuhkan terlalu banyak energi, terutama ketika ada terobosan antara setiap alam. Oleh karena itu, sulit bagi Liu Yu untuk menerobos dalam waktu singkat. Namun, semua ini terpecahkan setelah Liu Yu menelan pil penyempurnaan tubuh naga dan harimau. Kekuatan mendominasi pil penyempurnaan tubuh naga dan harimau memang luar biasa. Meskipun Liu Yu membutuhkan energi yang sangat besar, dia masih dapat menembus putaran ketiga formula sihir 9 putaran dengan mudah. Dan ini bukanlah akhir. Obat yang kuat dapat membuat Liu Yu mencapai puncaknya mendekati akhir putaran ketiga. Pada saat ini, Liu Yu melihat 19 item lainnya. Setelah membaca, Liu Yu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Di antara penghargaan-penghargaan ini, tidak hanya ada seni bela diri dan keterampilan tingkat prefektur, tetapi juga yang mencapai tingkat atas tingkat prefektur dan mendekati tingkat surga. Namun, tidak satu pun dari ini membuat Liu Yu merasa kasihan dan tertekan. Yang membuat Liu Yu paling tertekan adalah ada jimat pedang dan sebotol esensi darah iblis, dan itu pasti esensi darah naga di atas kultivasi Raja Wu. Esensi dan darah Jiaolong tidak dapat diabaikan. Yang terpenting adalah tanda pedang. Tanda pedang adalah tanda pedang tanpa makna pedang atribut. Menurut seberapa banyak Anda memahami makna pedang, panen akan berbeda. Orang yang tidak mengerti arti pedang dapat menggunakannya untuk memahami arti pedang. Bahkan jika mereka memiliki bakat, mereka dapat membuat arti pedang mereka sendiri mencapai sekitar 20%. Semakin Anda dapat memahami pedang, semakin sedikit Anda dapat memahaminya. Namun, 5 atau 6 lapisan ini dapat membuat kekuatan Liu Yu melonjak maju dalam kualitas. Karena, dengan 5 atau 6 lapisan arti pedang, rasa pedang asli Liu Yu sebesar 40,5% akan mencapai lebih dari 50%. Untuk menerobos Raja Wu, kita membutuhkan semacam kemauan untuk mencapai 5 keberhasilan. Sungguh menipu untuk melewati Raja Wu, yang bermimpi menerobos, dan tidak sedih di dalam hatinya. Namun, Liu Yu segera menyesuaikan suasana hatinya. Dia yakin bahwa bahkan tanpa rune pedang, dia dapat menerobos Raja Wu. Selain itu, siapa yang tahu apakah akan ada efek samping dalam kemauan kendo yang dipromosikan oleh rune pedang. Liu Yu, yang tidak bisa makan anggur, merasakan anggur asam. Dia tidak berniat untuk tinggal di istana lagi dan memilih untuk pergi. Keluar dari istana, Liu Yu melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia berada di tengah gunung. Nah, siapa ini? Tiba-tiba, mata Liu Yu membeku dan mendapati bahwa dia tidak tahu kapan dia berdiri di depannya. Dia adalah seorang pria jangkung dengan pedang panjang di punggungnya dan membelakangi Liu Yu. Liu Yu tidak bisa melihat apakah dia muda atau tua, apalagi ekspresinya saat ini. Liu Yu dengan hati-hati merasakannya, tetapi membiarkannya turun, dia tidak merasakan sedikit pun napas dari pihak lain, entah kekuatan pihak lain jauh lebih kuat darinya, atau pihak lain telah mati. Pada saat ini, pihak lain tiba-tiba berbalik. Liu Yu terkejut dan menatap wajah pihak lain dengan kondisional. Ini adalah pria parubaya dengan mata merah di wajahnya, yang membuat hati Liu Yu bergetar.
Pria ini bukan manusia, dan Liu Yu memiliki ide ini di dalam hatinya. Momentum pihak lain itu cepat berlalu, tetapi Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Jika bukan karena pihak lain yang cepat berkumpul, aku khawatir Liu Yu akan terluka parah. Tuan, Liu Yu sedikit terkejut. Kekuatan sosok ini begitu kuat sehingga dia hampir terluka parah. Kekuatanku telah meningkat pesat. Aku yakin bahkan Raja Wu dapat mengalahkannya dan membunuhnya sendiri. Aku khawatir orang di depanku dapat membunuhnya hanya dengan mengandalkan momentumnya. Haha, akhirnya ada generasi yang lebih muda. Seharusnya sudah 10.000 tahun sejak bertahun-tahun berlalu. Ingat nama anak laki-laki yang datang terakhir kali. Mungkin pria ini yang sudah lama tidak mengobrol dengannya. Dia langsung mengatakannya dan tidak bisa berhenti. Liu Yu tidak berbicara, tetapi ekspresi wajahnya tampak lesu. 10.000 tahun. Dalam keadaan normal, Kaisar Wu dapat hidup dari 300 hingga 500 tahun. Dan Raja Wu dapat hidup dari 800 hingga 1000 tahun. Rentang hidup orang ini setidaknya 10.000 tahun, 10 kali lebih lama dari Raja Wu, dan kemungkinan besar dia tidak hanya akan hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Orang ini berkata untuk waktu yang lama, akhirnya berhenti berbicara, dengan sedikit malu berkata, maaf, terlalu lama tidak berbicara, satu kata, tidak bisa berhenti. Liu Yu terdiam dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak banyak bicara, prestasi pihak lain tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diperkirakan sendiri. Ikutlah denganku, karena kamu bisa datang ke sini, kamu juga murid terdaftar dari Istana Suci Tertinggi. Kamu memenuhi syarat untuk pergi ke Paviliun Pedang untuk mendapatkan harta karun. Pada saat ini, ekspresi setengah baya juga serius, dan kemudian menaiki tangga, Liu Yu dengan cepat mengikuti. Murid terdaftar, Paviliun Pedang, Liu Yu tidak bisa tidak memiliki keraguan. Namun, Istana Suci Tertinggi adalah sebuah misteri. Wajar saja jika dia ragu. Nak, siapa namamu? Namaku Jiansan. Aku boneka penjaga istana. Dari segi kekuatan, setara dengan kaisar seni bela diri di antara kalian. Pria parubaya itu berkata kepada Liu Yu. Boneka, Liu Yu tercengang saat mendengar ucapan itu. Dia tidak melihat boneka itu. Awalnya, dia mendapatkan beberapa boneka bela diri di tempat rahasia Mingli. Namun, boneka-boneka itu berada pada level roh bela diri. Kekuatan mereka tidak kuat, dan mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Terlebih lagi, yang ada di depan mereka mirip dengan manusia selain mata mereka yang berbeda. Yang terpenting, mereka juga memiliki kecerdasan spiritual. Omong kosong, boneka tentu saja. Tidak bisakah kamu melihatnya? Jika bukan boneka, siapa yang bisa hidup sampai sekarang kecuali dewa bela diri? Pedang itu berkata tanpa berkata-kata. Senyum Liu Yu bukan karena dia tidak memikirkannya, tetapi dia menggertak dengan kata-katanya sendiri untuk sementara waktu, dan dia tidak bereaksi terhadapnya begitu hidup. Selain mata, dan manusia tidak memiliki perbedaan di usia parubaya, ternyata adalah boneka. Liu Yu hampir tidak dapat membayangkannya. Sungguh menakjubkan bahwa para pemurni senjata kuno itu dapat menghasilkan boneka seperti itu, dan kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Wu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa pemurni senjata saat ini sudah benar-benar kesepian, dan sulit untuk memurnikan alat raja senjata roh, apalagi boneka yang begitu presisi. Namun, karena setengah baya itu adalah boneka, Liu Yu merasa lega dan santai. Ngomong-ngomong, Guru, bagaimana saya bisa menjadi murid terdaftar dari Istana Suci Tertinggi? Liu Yu bertanya, tahukah kamu, untuk menjadi murid Istana Suci Tertinggi, kamu harus memiliki bakat di atas level 7. Sambil berjalan, Jiansan berkata, gua yang kamu panjat itu baru level 50. Tianyan 49, saat kamu mencapai level 50, kamu telah menembus batas dan menjadi murid terdaftar secara alami. Bakat tidak berarti segalanya, jika tidak, tidak akan ada gunanya mengadakan ujian ini di Istana Suci Tertinggi. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa, tidak heran sebelum memasuki pintu, lelaki tua berjubah putih yang menguji bakatnya akan mengatakan bahwa bakat tidak berarti segalanya. Jelas, dia telah mengetahui ujian di depan untuk waktu yang lama untuk mengingatkan semua orang. Guru, saya tidak tahu keuntungan menjadi murid terdaftar. Meskipun telah lama dikatakan bahwa menjadi murid terdaftar akan membawa banyak manfaat, Liu Yu tidak yakin apa manfaatnya. Paviliun Pedang adalah tempat harta karun disimpan. Hanya ketika Anda menjadi murid terdaftar,
Anda dapat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta karun. Orang lain tidak memilikinya, dan hanya dengan menjadi murid terdaftar, mereka dapat memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan Istana Suci tertinggi. Mungkin dia tidak berbicara lama. Meskipun Liu Yu terus bertanya, boneka itu sama sekali tidak marah, tetapi dengan sabar menjelaskan kepada Liu Yu. Dapatkan harta karun itu. Liu Yu sangat gembira dan menjadi pewaris Istana Suci tertinggi. Liu Yu tidak memikirkannya. Bagaimanapun, itu terlalu sulit untuk berharap. Mengenai konstitusi khusus Yun Xiao, Istana Suci tertinggi kebetulan memiliki warisan itu, yang memungkinkan Yun Xiao untuk diwarisi. Liu Yu berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan. Namun, itu adalah keinginan Liu Yu untuk mendapatkan harta karun lainnya. Bagaimanapun, harta karun di Istana Suci tertinggi begitu menakjubkan sehingga salah satunya dapat membuat seluruh dunia bawah utara menjadi gila. Lihat, di depanmu ada paviliun pedang. Ada semua jenis harta karun di dalamnya. Jian Shan menunjuk ke sebuah menara tinggi di depannya. Liu Yu melihat sekeliling, seluruh menara menjulang tinggi ke langit, tidak diketahui berapa banyak lapisannya, terlihat tua, dan mendominasi. Di paviliun pedang, ada penjaga boneka di setiap lantai. Setiap lapisan lebih kuat dari yang lain. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, Anda harus mengalahkan mereka. Jian Shan menjelaskan kepada Liu Yu. Liu Yu tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin ada makan siang gratis di dunia ini? Tampaknya jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar. Istana Suci tertinggi melakukan ini untuk mencegah para murid menjadi malas. Oleh karena itu, kekuatan boneka tidak akan terlalu kuat. Kekuatan boneka-boneka ini diatur sesuai dengan kultivasi Anda. Kekuatan boneka tidak akan melampaui Raja Wu di puncak kultivasi Anda. Jian Shan berkata kepada Liu Yu lagi. Liu Yu mengangguk, untuk kekuatannya sendiri, dia masih sangat percaya diri. Guru, saya tidak tahu harta karun apa yang ada di paviliun pedang. Mungkinkah ada esensi darah monster tingkat Raja Wu dan sebagainya? Ketika dia melangkah ke paviliun pedang, Liu Yu tiba-tiba bertanya. Pedang itu menjawab, harta karun di paviliun pedang semuanya inklusif. Dapat dikatakan bahwa harta karun seluruh istana Tianjian ada di paviliun pedang. Apa yang bisa kamu dapatkan tergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu. Mengangguk, Liu Yu melangkah ke paviliun pedang, pemandangan berubah, Liu Yu menemukan bahwa dia tampaknya berada di ruang tertutup. Pada saat ini, suara ledakan terdengar, dan boneka tinggi melangkah maju dengan langkah besar ke arah Liu Yu. Sudah lama tidak ada yang datang, nak. Aku akan mencobamu hari ini. Apakah kapakku berkarat? Boneka itu, yang mirip dengan Jian Shan, datang ke Liu Yu dengan kapak besar dan berkata dengan arogan. Liu Yu dengan hati-hati mengamati boneka itu, dan merasa lega. Boneka ini setara dengan kultivasi 8 tingkat wujun. Bagi dirinya sendiri, tidak ada kesulitan. Namun, boneka itu begitu hidup sehingga bahkan pembentukan karakternya begitu sempurna sehingga Liu Yu terkejut. Nak, ambilkan aku 3 kapak. Dengan itu, kapak di tangan boneka itu telah menggambar jalur misterius dan membelah ke arah Liu Yu. Liu Yu melihat gerakannya, dan matanya menjadi cerah. Kekuatan boneka itu tidak buruk. Dia telah mencapai tingkat kultivasi seni bela diri Raja Wu. Sayangnya, bagi Liu Yu, itu tidak cukup untuk dilihat. Mengeluarkan pedang, Liu Yu berkata sambil tersenyum, ingat, namaku Liu Yu. Hari ini, orang yang mengalahkanmu bernama Liu Yu. Sombong, boneka itu marah, dan kapaknya kuat. Momentumnya sangat bagus, tetapi tidak berguna bagiku, dan kekuatannya jauh dari kata bagus. Mata Liu Yu sedikit menyipit, dan pedang di tangannya menyilang pedang yang cemerlang. Boneka itu disapu oleh Liu Yu. Namun, segera, boneka itu berdiri lagi, tanpa bekas luka yang tersisa. Ayo lagi. Dengan itu, boneka itu menyerang Liu Yu lagi. Ayo, Liu Yu langsung melotot, dia tidak percaya, pihak lain tidak bisa melihat kekuatannya. Sambil tersenyum, boneka itu berkata, ini adalah ruang kehendak untuk perwujudan kehendak kita, yang tidak benar. Kalau tidak, murid terdaftar mana yang berani datang ke sini, di mana hanya satu dari kedua belah pihak yang mati dapat dihitung. Ketika Liu Yu mendengar pidato itu, dia memutar matanya dan tidak mengatakannya lebih awal. Jika dia mengatakannya lebih awal, dia akan mengakhiri pertempuran. Melihat boneka yang bergegas ke arahnya lagi, kali ini, Liu Yu tidak memiliki tangan kiri,
dan memotong 10 alam. Cahaya putih susu yang besar berubah menjadi pelangi panjang dan meraung ke arah boneka itu. Kali ini, boneka itu tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Liu Yu membelah boneka itu menjadi dua, dan seluruh ruang runtuh dalam sekejap. Ketika Liu Yu membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berada di ruang rahasia. Di atas meja di ruang rahasia itu, ada kotak kayu cendana. Buka kotak itu, di dalamnya ada pil, ada catatan. Pil Zhengyuan dapat langsung mengisi kembali Zhengyuan dari kultivasi seni bela diri di bawah Raja Wu ke kondisi puncak ketika Zhengyuan dikonsumsi secara berlebihan dalam proses pertempuran. Setelah membaca catatan itu, Liu Yu kecewa. Ramuan semacam ini tidak terlalu berguna baginya. Dia memiliki 40 dunia kecil dan membutuhkan begitu banyak ramuan. Saya khawatir satu ramuan tidak dapat memenuhi ramuan yang dia butuhkan. Selain itu, bukanlah hal yang mudah untuk mengonsumsi yuan asli dari 40 dunia kecil. Yang dibutuhkan Liu Yu sekarang adalah pil untuk meningkatkan prestasinya. Bagaimanapun, tubuhnya telah mengalami terobosan. Sudah waktunya baginya untuk berlatih kultivasi Qi untuk terobosan. Saya harap level kedua tidak akan mengecewakan saya. Ketika Liu Yu sampai di lantai 2, pemandangan yang sama terjadi. Setelah pengalaman pertamanya, Liu Yu jauh lebih tenang. Nak, sebutkan namamu. Siapa namamu? Boneka yang membuat pisau itu berkata kepada Liu Yu. Ingat, pamanku Liu Yu yang mengalahkanmu. Liu Yu juga menjawab dengan keras. Boneka itu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Liu Yu akan menjawab pertanyaannya sendiri seperti ini. Haha, tampaknya boneka adalah boneka. Meskipun mereka terlihat mirip dengan manusia dalam semua aspek, kepala mereka mudah terbentur. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Beraninya kau menertawakan kakekmu, kau ingin mati. Boneka itu tiba-tiba marah, dan pedang panjang itu menebas Liu Yu dengan ganas. Pedang itu dingin, membawa aura pembunuh yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan menyelimuti seluruh ruang dengan momentum yang kuat. 9 teratas, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kultivasi pihak lain telah mencapai puncak 9 tingkat. Tingkat ketiga pastilah Raja Banbu. Sedangkan untuk lapisan keempat, Liu Yu menduga tidak ada kemungkinan lain kecuali Raja Wu. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak lagi memiliki sedikit pun kecerobohan, tetapi warna yang bermartabat di wajahnya. Ketika Liu Yu Dao datang, dia akan keluar dari dunia ini. Sayangnya, tebasan 10 batas Liu Yu tidak mencapai hasil yang sangat baik, hanya meninggalkan sedikit kesan di tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa menebas dan terbang. Liu Yu tidak bisa menahan cemberut. Namun, kekuatan Liu Yu tidak dianggap sebagai kultivasi fisik. Bahkan jika itu adalah kultivasi Qi, itu sebanding dengan setengah langkah Raja Wu. Setelah lebih dari 10 gerakan, Liu Yu berhasil mengalahkan lawannya. Tidak tahu apa hadiahnya kali ini. Liu Yu diam-diam menantikannya. Sekali lagi dia datang ke ruang rahasia, masih ada kotak kayu cendana berisi hadiah. Zheng Qifu, Liu Yu awalnya tertegun, lalu segera menjelaskan. 3 tahun kultivasi seni bela diri di bawah Raja Wu telah meningkatkan prestasinya. Liu Yu sangat gembira. Bagi praktisi seni bela diri lainnya, mungkin Fuzuan ini tidak sepenting pemulihan instan Zhengyuan dan ke kondisi puncak Zhengyuan. Bagaimanapun, antara hidup dan mati, Zhengyuan tiba-tiba pulih ke puncaknya, yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, bagi Liu Yu, Fu peningkatan Qi ini jauh lebih baik daripada Zhengyuan dan, yang dapat mempersingkat kerja kerasnya selama 3 tahun. Kerja keras 3 tahun mungkin tidak lama bagi banyak praktisi seni bela diri, terutama ketika mereka mencapai ranah Hujun, mereka mungkin tidak dapat meningkatkan prestasi mereka. Namun, ketika Liu Yu berlatih, dia datang ke Jepang untuk waktu yang singkat, 3 tahun kerja keras sudah cukup membuatnya meningkatkan kultivasinya. Liu Yu sudah tahu kegunaan Qi yang meningkatkan Fu. Setetes darah segar dioleskan pada Fuzuan, dan tiba-tiba, Fuzuan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Liu Yu. Awalnya, Liu Yu merasakan sedikit panas di sekujur tubuhnya, dan kemudian kultivasi Qi-nya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, dalam 1/4 jam, Liu Yuxiu berhasil menembus 8 tingkat Wujun, dan kemudian terus meningkat hingga mencapai puncak 8 tingkat. Aku pernah menjadi puncak 8 tingkat Wujun, tetapi kekuatanku sudah pasti mencapai puncak setengah langkah Raja Wu. Tidak,
Puncak setengah langkah Raja Wu tidak mungkin menjadi lawanku. Petik 2. Aku memiliki 40 dunia kecil. Aku memiliki banyak yuan nyata, yang jauh lebih baik daripada pelatihan seni bela diri dari 9 tingkat teratas Raja Seni Bela Diri. Selain itu, tubuh fisik, pertahanan, dan kekuatan seranganku yang tak terkalahkan tidak memiliki kelemahan dalam semua aspek. Pada saat ini, Liu Yu hanya memiliki rasa percaya diri yang kuat, momentum yang kuat meledak. Pada saat ini, Liu Yu yakin bahwa ia telah mencapai kekuatan Raja Wu yang tak terkalahkan. Tidak ada musuh di antara raja. Berbeda dari sebelumnya, Liu Yu pada saat ini, seluruh orang seperti pedang bersarung, tajam. Pada saat ini, Liu Yu akan menghadapi level ketiga. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Liu Yu langsung memulai. Begitu wajah boneka itu membeku, dia meraung, dan sebuah pedang muncul. Jelas, dia merasakan ancaman serangan Liu Yu padanya. Pedang yang kuat dan pedang Qi bertabrakan bersama, dan gelombang energi yang kuat menghancurkan boneka itu. Ruang tempat mereka berada juga menggigil. Namun, Liu Yu masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Raja setengah langkah, itu terlalu lemah. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian meninggalkan pedangnya dan menggunakan tinjunya sebagai gantinya. Seluruh boneka itu terfragmentasi di bawah pengaruh kekuatan gelap Liu Yu. Dengan ruang yang hancur, Liu Yu datang ke ruang rahasia lagi. Ini adalah ruang rahasia di lantai 3. Untuk orang mati, itu masih sebuah rune, dan efek dari rune ini dapat diketahui dari namanya. Setelah disempurnakan, ia tetap berada di dalam tubuh. Pada saat hidup dan mati, Anda dapat berpikir dan mati sekali menggantikan diri Anda sendiri, dan dapat mengirim Anda secara acak ke 100 li. Ini adalah harta karun. Harta karun yang sebenarnya, dengan fuzuan ini, kungfu penyelamat hidupku langsung ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika Raja Wu ingin membunuhku, jangan mencoba membunuhku sebelum Fu untuk kematian habis. Lagi pula, jika Raja Wu ingin membunuhku, dia tidak dapat bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 pikiran. Kegembiraan Liu Yu karena mendapatkan jimat itu sulit diungkapkan. Itu benar-benar barang yang sangat bagus untuk melindungi hidupnya. Tanpa ragu, Liu Yu langsung meneteskan darah ke atasnya. Tiba-tiba, simbol itu berubah menjadi cahaya terang dan menyerbu ke tubuh Liu Yu. Liu Yu merasa ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya, tetapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah semua ini, Liu Yu melangkah ke langkah keempat, penuh dengan martabat di hatinya. Boneka tingkat keempat seharusnya menjadi yang kuat di tingkat Raja Wu. Tidak mengherankan, aku harus berhenti di sini. Liu Yu berpikir dalam hati. Tubuh fisiknya sudah sangat kuat. Dia telah mencapai akhir putaran ketiga dan hampir mencapai puncaknya. Menurut rumus sihir 9 putaran, dia seharusnya bisa bertarung melawan Raja Wu dengan susah payah. Namun, meskipun hanya ada perbedaan besar antara Raja Wu dan Raja Wu, kekuatan mereka sangat berbeda. Adalah baik untuk dapat mendukung beberapa gerakan di tangan Raja Wu. Liu Yu diam-diam memperkirakan bahwa jika dia ingin menantang Raja Wu, kecuali dia mencapai puncak 3 putaran tubuhnya, indera pedangnya dapat mencapai hampir 50%, dan Zenyuan dapat mencapai titik menjadi orang kuat Raja Wu, maka dia benar-benar akan yakin untuk bertarung dengan Raja Wu, atau bahkan mengalahkannya. Ketika Liu Yu berpikir, dia telah sampai di lantai 4. Di 4 lapisan ruang, Liu Yu menatap boneka di depannya dengan wajah serius. Kekuatan pihak lain seperti yang dia duga. Itu adalah boneka yang sebanding dengan Raja Wu. Napas boneka ini benar-benar berbeda dari 3 boneka sebelumnya. Boneka itu memancarkan kekuatan raja yang kuat. Ini adalah kekuatan raja yang dimiliki Raja Wu yang sebenarnya. Nak, jika kamu bisa mencapaiku, kekuatanmu cukup bagus. Jangan cepat-cepat melaporkan namamu. Boneka dengan pedang, mata merah, menatap Liu Yu dan berteriak. Raja Wu, jawaban rahasia Liu Yu mungkin tidak didasarkan pada kekuatannya sendiri. Merasa bahwa kultivasi pihak lain adalah kelas 1 Raja Wu, Liu Yu diam-diam bersemangat. Ini adalah lawan terkuatnya, dan pihak lain masih Raja Wu.